Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini tanggal 8 Januari 2019. IHSG merah, merupakan konfirmasi dari shooting star yang kemarin. Jadi dalam beberapa hari ke depan ya siap-siap aja lihat candle warna merah di IHSG. Kemudian yang terpengaruh kan yang gede-gede, TLKM, BBNI, UNVR, BBC-A, UNTR, apalagi BBRI, ya kan yang gede-gede gitu kan itu terpengaruh. Yang kecil-kecil saya rasa nggak terlalu ngaruh lah, meskipun agak berat melangkah, tapi ya nggak terlalu signifikan untuk second liner sama third linernya kan. Nah, sementara itu tadi juga saya sempat sekilas baca ada berita buruk buat Antam. Di rootnya katanya ditangkap, tapi itu setelah saya cerita-cerita lagi sama orang lain, bilang wah itu berita lama itu Pak, itu cuma di recycle aja beritanya. Yang jelas harga Antam tadi turun, masih jalan sesuai dengan perkiraan. Ya masih bisa diantisipasi lah ya Antam ya. Kemarin kita bahas dia bakalan turun ke area kotak hijau di sekitar 730 ya. 730 apa 730-an lah ya kemarin. Nah, ya coba dilihat lagi deh. Masih sampai ke situ. Saya kira ini memang Antam akan turun testing support, disertai berita kayak gini, tapi katanya juga beritanya kan daur ulang. Jadi ya nggak terlalu aneh lagi lah kalau berita daur ulang mah ya buat nakut-nakutin. Tapi ya nggak tahu, siapa tahu aja beritanya baru lagi, cuman karena kasusnya isunya udah lama ya ada yang anggap ini berita lama didaur ulang. Oke, no problem itu sampai di situ. Yang penting kita tahu, waspada aja gitu ya. Ya kebetulan aja beritanya saya lihat tanggal 7 ya kemarin. Terus kemarin dan hari ini kan memang Antam kebetulan merah, tapi ya merahnya kan masih masuk akal ya. So udahlah. Kalau menurut saya hanya lihat chart aja, nggak usah terlalu dipeduliin beritanya. Ya, nggak usah peduli beritanya selama dia masih di atas support area hijau itu di sekitar 730 itu masih oke. Masih oke. Kalau memang beritanya buruk banget, dia pasti tembus support. Dia pasti turun di bawah 730. Ya, dia pasti turun. Itu nggak bisa dibohongin. Kalau dia lihatnya, kalau memang beritanya buruk keluarnya kemarin, pasti dia udah jebol support. Ya, jebol support kita kabur. Itu aja. Ya, jadi semuanya ada di chart. Ya, yang lain-lainnya itu udahlah. Simpan di laci aja lah. Nggak usah terlalu diperhatiin. Ya kan? Pokoknya buat analis teknikal itu semuanya, apapun yang ada di luar sana, informasi yang kita tahu, apa yang kita nggak tahu, itu semuanya udah ada di chart. Nggak usah lagi cari-cari berita, nggak usah cari-cari apa. Ya, yes, market action discount everything. Ya kan ada kan di analisa teknikal dasar itu prinsipnya market actionnya ya market action discount everything. Semuanya udah masuk semuanya, apapun itu udah digambarkan dalam harga di pasar. Jadi nggak usah lagi dicari-cari apa penyebabnya. Begitu kita cari-cari penyebabnya udah terlambat. News itu belakangan dibanding chart ya. Oke, kita coba lagi sekarang satu-satu. Ada nanti coba lihat ada tipe-tipe saham yang lain dari biasanya ya. Kita lihat aja.
ikuti terus, nanti ada saham yang lain dan nggak biasanya. Nanti boleh dicek di video-video sebelumnya, tipe sahamnya yang kali ini ada yang lain. Ya, coba kita lihat. Saya punya BHIT. Nah, BHIT-nya nih belum ujungnya. Ini dia, udah di ujung. Oke, BHIT saya belum cek apakah ini double bottom apa enggak. Ya, ini saya kalau mau dikatakan double bottom, saya mesti melakukan pemeriksaan lebih dahulu. Tapi kayaknya sih ini bukan double bottom. Hari ini ya testing resist di area kuning. Seperti biasa nanti kemungkinan dia akan turun lagi. Cek lagi nih di kotak hijau. Ya, dia check out dulu kotak hijau sebelum dia lanjut lebih tinggi, ya enggak? Tapi kalau lihat modelnya seperti ini, ya kan? Kalau lihat model seperti ini, itu bukan hal yang mustahil bahwa dia akan langsung nanjak kan? Ini dia naik. Ini kan dia masih low-nya masih sama tinggi, kemudian dia punya high juga masih sama tinggi di sini, ya. Dia bikin satu higher high lagi, dia bikin satu higher high, terus baru dia bikin higher low, ya. Jadi kita mau lihat kalau dia udah mulai benar balik arah, nggak usah takut ketinggalan. Dia akan bikin higher high, terus dia turun, bikin higher low, terus dia bikin lagi higher high gitu. Nggak usah takut ketinggalan, tenang aja, santai, liatin pelan-pelan. Kalau memang dia bakalan naik, nggak akan terlambat kok, ya. Kalau dia cuma mau naik sampai 90 80 mah kecil, biarin aja, nggak usah terlalu dipikirin, ya. Kita incar kalau dia naiknya jauh, trennya panjang, nah itu kita nggak boleh ketinggalan, ya. Kalau dia cuma naik-naik ya sampai 80 90, oke lah, dimaafin aja. Jangan langsung terpukul bilang kenapa saya nggak dapet, kenapa gitu, enggak lah, santai aja, kita cari yang panjangnya aja. Lanjut, saya punya JPFA. Oke, apa yang terjadi dengan JPFA? Saya kira ini kalau kita perhatikan lebih bagus, ini namanya bearish engulfing, ya. Dua candle ini namanya bearish engulfing. Sampai saat ini saya cuma lihat target koreksi sampai di kotak kuning, ya. Saya masih melihat sampai kotak kuning, kayaknya masih sampai kotak kuning. Tapi untuk lebih jauh, kalau dia memang tekanan turunnya terlalu kuat, itu sampai di kotak hijau itu hal yang masih mungkin, ya, masih bisa terjadi. Jadi kotak hijau ini ada di 2100, kotak kuningnya ada di 2180, sekarang ada di 2200, ya, masih ada 20 poin lagi dia bisa turun, ya. Kita lihat 20 poin itu apakah memang sanggup untuk segera membalikan arah JPFA, ya. Kalau saya lihat sih 2-3 hari lagi dia masih merah, ini masih turun dalam 2-3 hari. Ya, kita tinggal tunggu kalau besok bearish engulfing-nya itu confirm. Artinya candle besok itu di closing-nya ditutup di bawah closing hari ini, berarti ini confirm dia akan turun, ya. Ya kan, ini resist, terus ada bearish engulfing, berarti dia bakalan turun. Tinggal tunggu besok candlenya, kalau oke, dia akan turun, kita ambil posisi sell. Kita nggak bisa sell, ya, nggak bisa short sell, ya. Nah, berarti kita nggak sentuh dulu nih kalau dia mau turun. Nah, lanjut saya punya home. Oke, ini lihat nih home. Home ini saya curiga akan segera rebound.
ya. Jadi ini udah mulai agak aneh-aneh nih. Jadi bukan sekedar dia udah biasa kan lihat kan bedanya ya. Biasa saya lihat saya kasihnya yang udah rebound dari support. Terus dia udah mulai kena resist minornya di area kuning. Harus saya gambarin. Kalau ini enggak. Ini baru baru saya curigai ini akan segera rebound. jangan jangan kaget kalau kalau saya udah terbiasa, tenang aja. Saya terbiasa untuk melihat barang-barang rebound. Tapi ya nggak selamanya benar. Jadi nggak usah khawatir bilang saya itu peramal, nggak. Saya bukan peramal. Cuman saya udah terbiasa ngelihat barang yang bakalan rebound. Ya, udah terbiasa. Udah terbiasa lihat barang-barang yang bakal rebound meskipun cuma 1-2 candle gitu. Rebound kecil aja untuk cari dead cat bounce gitu, tenang aja. Saya udah familiar. Jadi ini kelihatannya ini akan ada rebound entah kecil entah besar, saya belum tahu, tapi kelihatannya bakalan rebound. Kalau dia gede-gedenya reboundnya itu bisa sampai ke area kotak merah. Kalau dia mau gede-gede segede-gedenya rebound itu dia bisa sampai ke kotak merah. Kalau dia rebound cuman kecil paling 2 candle dia hijau terus dia udah meredup lagi. Ya, kelihatan. Berasa buat yang udah sering lihat chart itu udah berasa ini kayaknya bakalan rebound nih, ada bau-bau rebound gitu. Kok bisa gitu ya? Ini ada candle hijau di sini tapi kenapa mungkin nggak ini candle hijau ini adalah reboundnya Pak, bukan di sini lagi. Ini malah mau turun gitu. Ya kan? Pasti ada pertanyaan gitu. Mungkin nggak Pak ini reboundnya dia di candle hijau nih. Dia reboundnya di sini bukan di sini Pak. Ini udah rebound ini bakalan turun lagi lebih jauh. Ya kan? Pasti ada pertanyaan seperti itu dong. Ya, itu bisa aja. Bisa aja, tapi ini saya cuman mau saya juga nggak yakin. Saya juga nggak yakin. Saya cuma mau mengatakan bahwa ada loh cara trading kayak gini di tengah pasar yang sedang turun. Kita tahu udah ada shooting star di IHSG ya. Meskipun ini nggak ada pengaruh dengan IHSG, kecil pengaruhnya dengan IHSG, tapi kalaupun dia naik, dia akan lebih berat. Kalau dia mau turun, dia akan lebih cepat turun gitu. Ya kan, kalau IHSG-nya lagi berat, saham-saham itu lebih cenderung untuk ikutan turun. Nah, yang ini cara mendeteksinya kayak gimana? Kalau dia masih bertahan dia tetap di area kotak hijau ini dalam 1 atau 2 hari, ya kita boleh lirik. Kalau dia tetap bertahan di area hijau ini, kita boleh lirik, boleh lihat-lihat. Begitu dia ada hijau-hijau di pagi hari, boleh spekulasi masuk, boleh spek buy. Ya, kelihatan kan kalau memang barang mau naik itu dia pagi-pagi udah hijau-hijau banyak, transaksi rame, hijau, itu dicurigai. Ya, suspek. Anda harus curiga. Curiga boleh, asal jangan menuduh. Ya kan? Boleh sekali curiga, tapi jangan menuduh. Oke? Ada cara trading lain. Tenang aja. Pelan-pelan kita bahas satu-satu. Lanjut ada Bumi. Bumi kan baru beberapa hari lalu kita bahas ya. Saya sebenarnya nggak terlalu suka bahas ini Bumi ini. Meskipun dapat cuan tetap aja nggak terlalu senang, nggak terlalu semangat saya bahas ini Bumi. Saat ini Bumi kita bisa anggap lagi di support hijau. Ya. Kayaknya ini gambarnya belum berubah ya. Saya nggak ingat. Saya lupa ini apa saya rubah apa nggak warnanya ini.
Kayaknya ada yang saya geser ya. Saya geser warna kayaknya nih. Tempatnya tetap, cuman saya ganti warna. Yang tadinya support di bawah sini itu saya jadiin sekarang ada resisten. Kemarin ini warna merah, ini warna kuning, kemudian di bawah sini ada satu warna hijau. Kemudian saya geser, yang warna kuningnya saya ganti jadi warna hijau, yang warna merah sebagai warna kuning sekarang, dan ini warna merah di atas adalah tambahan baru, resisten berikut, yang saya harapkan bisa dicapai. Kalau lihat gaya-gayanya sih ini dia lagi testing support. Jadi kalau support hijau ini kuat, ya support hijau ini kuat, kita harapkan dia akan naik. Kalau lihat gayanya kan ini besok masih candle kecil gini juga, masih di sekitar area hijau itu juga dia testing di bawah-bawah situ. Kayaknya ya nggak bakalan kabur naik langsung ke kotak merah, kayaknya susah. Belum kelihatan sama saya. Ya, tren memang udah bagus, MACD-nya udah golden cross, tapi ya itu masih di bawah 0, jadi saya masih lihat ya belum terlalu kuat lah untuk naik. Ya ada faktor lain yang bisa menggerakkan, ya semoga aja. Cuman kalau dari pandangan saya sih kayaknya susah untuk langsung tembus ke area kotak merah. Ya, jadi 160 kayaknya udah susah. Ya 145 masih oke lah, masih bisa dapat. Semoga aja nih di support 130-an ini masih kuat, masih oke, masih bisa bertahan. Nah, lanjut ini lagi MTWI ya. MTWI lihat lagi. ini udah cara trading yang lain ya, nggak seperti biasanya. Saya biasanya kan ya lihatlah beda. Kalau yang udah biasa trading, udah biasa lihat chart itu dia bisa tahu. Ini cara yang saya terapkan di sini berbeda dengan chart saya biasanya. Chart saya biasanya itu kalau dia udah mulai rebound baru saya masuk. Kalau ini tadi sama si home tadi ya. Apa tadi? Home ya, tadi home itu kan masih belum ada tanda-tanda sama sekali buat berbalik. Saya udah taruh duluan. Ini kayaknya bakalan menguntungkan. Nah, ini juga begini nih. Ini keadaannya si MTWI ini. Ya. Dia masih belum kelihatan. Ini belum kelihatan kan? Itu apa nih? Candle apa nih? Oh, ada bullish harami ya. Ini ada bullish harami. Ini ada bullish harami loh. Terus ini namanya apa lagi nih? Hammer ya. Apa namanya? Hammer. Hammer namanya ya ini. Ya, ada hammer ya. Ini di bawah kan? Hammer namanya. Nah, itu ada hammer di bawah. Nah, kemungkinan ini ya ini udah sampai di support. Kita siap-siap untuk namanya istilahnya kerennya dibilang bottom fishing. Ya. Kalau mau bottom fishing ini di sini. Biasanya saya bottom fishingnya kalau yang aman saya biasanya tunggu ada pattern, ada double bottom, ada ada inverted head and shoulder, baru saya udah kira-kira udah setengah terbentuk, baru saya mulai amati. Tapi ini kalau ini benar-benar menurut saya masih kecil pertandanya, tanda-tandanya itu masih kecil, tapi kayaknya sih bisa cuan ini. Bisa cuan ini. Ya, tadi dibuka di harga 62, terus sempat turun kan, turun sampai low-nya itu di 59, tapi akhirnya closing hijau di angka 63. Kayaknya besok masih lanjut, masih naik lagi nih. Ini kayaknya bullish harami besok confirm. Kayaknya loh ya.
Jadi kalau yang udah terbiasa lihat chart, nggak akan aneh, akan merasa janggal, kok ini lain kali ini chartnya gitu. Biasanya chartnya itu udah kelihatan, udah memang udah ada minor trend lah minimal, baru kita kasih. Kalau ini kan chartnya memang masih, harapannya masih kecil ya. Orang ngelihatnya aja cuma sebelah mata, ini bener kan nih barang ini naik, masih meragukan. Ya kan? Tapi yang meragukan gitu tuh kadang-kadang, yes, kadang-kadang menghasilkan. High risk high gain lah. Ya, kalau dia turun di bawah kotak hijau, ya udah buang aja. Bahaya gocap. Ya, bahaya gocap itu. Ya, kalau dilihat masih sikat aja naik. Lanjut ya. Lanjut kita punya Harum. Harum ini juga kayaknya tadi ada yang request. Coba lihat di YouTube-nya. Ini ada yang request di kolom request. Nah, saya coba bahas dulu nih Harum. Harum dalam posisi yang tidak terlalu menggembirakan. Kalau Anda udah terlanjur masuk, saya harapkan lebih waspada, terutama di daerah support ini yang kotak hijau. Kalau dia turun, Anda sebaiknya melarikan diri. Tapi selama dia masih bertahan di area kotak hijau, ini sebaiknya nambah. Kalau dia turun, ini kayaknya kan turun ini, mendekati kotak hijau. Selama dia masih ada di atas kotak hijau, Anda sebaiknya nambah aja. Targetnya ada di kotak merah. Ingat ya, persyaratannya harus ada di atas support kotak hijau ini. Kalau dia turun di bawah support kotak hijau, Anda akan ketemu support yang di bawah ini, kejauhan. Kenapa saya anggapnya kotak hijau ini nanti cukup aman? Karena ini saya memandangnya seperti ini, bahwa ini kemudian akan turun testing support di area kotak hijau. Ini akan membuktikan bahwa ini beneran ada support. Kebetulan di sini juga ada gap up. Ya, saya nggak pernah menganggap bahwa gap itu harus ditutup. Ya, nggak ada di kamus saya. Omong kosong itu. Saya nggak pernah percaya gap harus ditutup. Ya, yang saya percaya bahwa gap up ataupun gap down bisa dihitung sebagai support ataupun resisten. Ya, itu teoritisnya. Dan saya berpegang pada teori itu. Saya nggak pernah menganggap gap itu harus ditutup. Enggak lah. Kalau asal kawan-kawan tahu, bumi itu masih punya gap di angka 6 ribuan. Unilever itu punya gap di angka 5.000 ya. Masih ada gap yang belum ketutup. Ya, masih ada gap yang belum ketutup untuk bumi dan Unilever. Nah, kalau teman-teman masih punya bayangan bahwa gap itu harus ditutup, udahlah, itu nggak ada landasan teorinya. Ya, nggak ada landasan teorinya. Teorinya yang benar mengatakan bahwa gap bisa dianggap sebagai support ataupun resisten. Ya, nggak ada landasan teori yang mengatakan gap itu harus ditutup. Nah, jadi di buku-buku analisa teknikal yang udah saya baca, gap itu nggak ada kewajiban harus ditutup. Gap sebagai support ataupun sebagai resisten, yes, itu benar. Tuh ditulis semuanya seperti itu. Jadi kalau Anda lihat seperti ini, saya akan bilang ini supportnya di kotak hijau ini akan dites. Ya, testing support warna hijau. Makanya saya bilang kalau dia masih di sekitar support warna hijau ini, Anda boleh tetap keep, nambah aja yang banyak. Targetnya akan ke kotak merah di atas. Ya, jadi cukup jauh. Nah, ini yang kotak hijau ini yang penentuan yang kita harus perhatikan di angka 1540 ya, 1540 sampai 1580. Ini ada supportnya, kita mesti perhatikan aja di situ. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada yang bilang gap itu harus ditutup, ya saya nggak tahu teori mereka dari mana, tapi
Tapi buku-buku yang saya baca nggak ada yang bilang gap harus ditutup. Mungkin mereka dapatkan dari pengalaman mereka di lapangan. Ya, saya nggak tahu lah. Ya nggak tahu. Saya nggak ngerti mereka dapatnya dari mana. Tanyain aja. Ada referensinya dari mana yang mengatakan gap harus ditutup? Tanya aja, nggak apa-apa. Kan namanya diskusi. Kalau saya nggak pernah. Ya, nggak pernah dapat referensi seperti itu. Oke, lanjut. Saya punya nikel. Nikel ini juga kelihatannya, ya, nikel, namanya aja nikel. Kodenya aja yang nikel, tapi dia namanya itu plat timah ya, plat timah Nusantara ya. Ya, jadi kayaknya bukan bergerak di saingannya Vale gitu. Ini timah gitu, tambang timah, plat timah Nusantara kok namanya. Kalau dilihat-lihat ini kan di support. Nah, saya juga saya mulai berani buat sedikit-sedikit nyerempet resiko. Soalnya kan kita udah tahu IHSG-nya kan bakalan merah, ya kan? Gak apa-apa kita lihat yang memang, wah kayaknya ini asik nih kan, udah di support. Nah, IHSG merah kan ini juga nggak terlalu pengaruh sama IHSG kan. IHSG merah dia melawan arus kan lumayan ya. Ya nggak? Kita namanya bottom fishing. Cuman ini sih enggak lah, ini enggak bottom fishing. Ini enggak terhitung bottom fishing, ini udah di atas kok. Enggak bisa kita katakan bottom fishing ini ya, ini udah terlalu tinggi. Jadi ini kita mau mancing di atas bukit gitu. Mungkin kita ada di empangnya, ada di bukit, kita mau mancingin di atas bukit. Jadi ya mungkin kita bukan bottom fishing lah pokoknya ini. Cuman memang harganya lagi ada di bawah. Harganya lagi ada di support. Daerah kotak hijau itu. Area hijau itu adalah area support, tempat yang bagus untuk mendapatkan average. Targetnya nggak jauh-jauh, saya targetnya dekat dulu di area kotak kuning. Target saya cuma di area kotak kuning dekat, nggak jauh. Cuma untuk bersenang-senang aja di kala IHSG merah. Ya kan? Kalaupun cukup beruntung, dia akan sampai ke area kotak merah. Kalau cukup beruntung. Ya, kalau keberuntungan berpihak sama kita, kotak merah dapat. Tapi ya saya nggak berani juga target setinggi itu. Ini orang sahamnya lagi model kayak gini kok. Kalau dia bisa selamat di atas kotak hijau aja, saya udah bersyukur gitu. Ya, saya udah ngambil itu di area kotak hijau. Ya kan? Udah mulai ngambil dia di area kotak hijau, kita udah ambil aja pelan-pelan gitu. Dan nanti kalau dia satu candle dia sampai di area kotak kuning kan udah lumayan. Ya kan? Nah, setelah melihat saham-saham yang ini kan saya ada beberapa saham yang kayak gini kan, di support gitu ngambilnya. Bukannya nggak ada resiko ya, bukan nggak ada resiko tetap ada. Resikonya tetap sama besar dengan seperti trading-trading yang sudah kita analisa bersama. Saham-saham yang lain itu kita analisanya yang kemarin-kemarin kan sama, resikonya tetap sama. Nggak ada yang resikonya lebih kecil. Jangan beranggapan bahwa kalau kita ngambil dekat-dekat support begini, terus resiko kita jadi kecil. Enggak. Resikonya tetap besar. Ya, kalau Anda nggak disiplin, ya tetap aja loss-nya banyak. Jadi kalau dia turun di bawah support, kena kita punya titik cut loss, segera lakukan cut loss. Ya, ini akan jauh lebih berisiko daripada buy on breakout. Ya, kalau kita buy on breakout, kita tahu begitu dia turun kembali di bawah resist, kita udah tahu oh ini nggak beres, ini false break, kita cut loss, ya kan? Tapi ini karena dia ada di support, seringkali itu membuat tradernya terlena. Wah, dia masih murah kok,
tenang aja, dia lebih murah lagi. Nggak sadar dia, ini udah jauh banget. Ya, kemudian pada saat dia tersentak, loss udah sekian puluh persen. Makanya, resikonya tetap ada. Resikonya tetap besar, sama besarnya resikonya. Ya, kita harus tetap disiplin untuk mengendalikan kita punya resiko. Itu aja. Sip? Oke. Cukup sekian. Salam cuan untuk kita semua.